Perkenalkan, nama saya Ade Febrianto. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 2020. Hari ini, hari Senin tanggal 30 November tahun 2020, saya akan melakukan uji praktik video pembelajaran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Pagi menjelang siang Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau kabarnya baik. Semoga dalam perlindungannya sehat selalu. Anak-anak, mari sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Silahkan Kak Amel untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Mari kawan-kawan kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih Kak Amel. Semoga dengan kita berdoa, pembelajaran hari ini akan berjalan lancar. Anak-anak, masih ingatkah kalian pembelajaran di lalu kita sudah belajar mengenai ekosistem, sudah belajar mengenai rantai makanan, sudah belajar mengenai banyak hal. Nah, hari ini kalian akan belajar mengenai penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Bentar Pak Guru akan share screen. Sudah terlihat dengan jelas ini? Ya, bagus. Hari ini kita akan belajar lagi mengenai pembelajaran di tema 5, masih di tema 5 ekosistem ya. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, perhatikan di sini. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, peserta didik mampu membandingkan dengan tepat 3 klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya, beserta contohnya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu membuat sebuah bagan klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya, beserta contohnya dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu membandingkan tangga nada mayor dan minor dengan tepat berdasarkan video bertema hewan. Yang terakhir, kalian nanti mampu mengkreasikan sebuah lagu bertema hewan dengan tepat dengan menggunakan iringan musik atau alat musik lainnya. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, bahwa di hari ini Indonesia sedang mengalami, seluruh dunia ya, bukan hanya Indonesia, mengalami beberapa masalah, yaitu tentang COVID-19. Siapapun dari kalian pada dasarnya bisa menjadi pahlawan dalam melawan COVID-19. Salah satunya dengan mencari informasi yang betul, membaca dengan cermat bagaimana melawan COVID-19, tidak asal takut saja, tapi harus betul-betul belajar bagaimana mengenal virus ini, sehingga kalau kenal dengan virus ini kita akan berhasil melawannya dengan baik, begitu. Sehingga semua dunia akan terhindar dari COVID-19. Coba anak-anak perhatikan video berikut. Halo. Pada video kali ini kita akan belajar tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Apa saja penggolongan hewan tersebut? Mari kita lihat pada bagian berikutnya. Jadi penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dibagi menjadi 3. Yang pertama, herbivora.
Yang kedua adalah karnivora, dan yang ketiga adalah omnivora. Oke, yang pertama adalah herbivora. Apa itu herbivora? Herbivora adalah jenis hewan yang memakan makanannya yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya yang berasal dari rumput dan daun-daunan, kemudian yang berasal dari buah-buahan, kemudian yang berasal dari biji-bijian. Apa saja contoh hewan herbivora? Ada kambing, ada gajah, ada sapi, dan juga ada kuda. Kesemua hewan tersebut adalah hewan yang memakan makanannya yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Berikutnya adalah karnivora. Karnivora adalah jenis hewan yang memakan makanan yang berasal dari daging. Apa saja contoh hewan karnivora? Ada buaya, singa, ikan hiu, dan juga burung elang. Jadi hewan-hewan ini adalah hewan yang memakan makanannya yang berasal dari daging atau hewan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah omnivora. Omnivora adalah jenis hewan yang memakan makanannya yang berasal dari tumbuhan dan daging, atau biasa disebut hewan pemakan segala. Apa saja contoh hewan omnivora? Ada ayam, kemudian ada bebek, ada beruang, dan juga ada tikus. Jadi contoh hewan omnivora ini adalah hewan yang memakan makanan yang berasal dari daging dan tumbuh-tumbuhan. Oke, biar lebih ingat, ini adalah ringkasan materinya. Jadi hewan herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan, karnivora pemakan daging, dan omnivora adalah pemakan tumbuhan dan daging. Contohnya, kalau herbivora adalah kambing, gajah, kuda, dan sapi. Karnivora contohnya adalah buaya, singa, ikan hiu, dan elang. Kalau omnivora contohnya adalah ayam, bebek, beruang, dan tikus. Oke, terima kasih. Nah, pertanyaan dari Pak Guru, apa saja jenis makanan hewan? Ayo, siapa yang mau berani menjawab? Apa saja jenis makanan hewan? Diaktifkan mic-nya boleh, apa saja. Jadi video tadi, apa saja jenis makanan hewan yang kamu ketahui, coba. Ada yang mau jawab, ayo. Diaktifkan Mas Chandra mic-nya. Atau siapa langsung diaktifkan saja. Apa saja jenis makanan hewan? Ada apa saja tadi? Ya, Pak. Ya, Mbak Naira. Tumbuh-tumbuhan, Betul, tumbuh-tumbuhan, daging, betul. Berarti jenis makanannya berasal dari tumbuhan atau dari hewan lainnya, begitu ya. Kemudian ada ya, berapa? Pak. Ya, bagus. Ada berapa jenis hewan berdasarkan makanannya? Ada berapa jenis? Tiga. Ada 3, apa saja, Mas? Berdasarkan video tadi. Karnivora, Ya, herbivora, karnivora, betul. Dan omnivora. Nah, dari video tadi kalian sudah memahami bagaimana penggolongan hewan atau klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya. Nanti kalian bisa mencari lagi informasi-informasi baru. Sebenarnya berdasarkan jenis makanannya itu juga ada satu lagi, yaitu insektivora. Apa itu insektivora? Yaitu hewan yang memakan serangga, hewan pemakan serangga. Jadi hewan-hewan yang memakan serangga, terenggiling, misalkan dia yang makan semut atau yang makan belalang, begitu. Kemudian nanti, nah ini dikerjakan, ya nanti setelah web ini dikerjakan klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya. Jadi nanti ada bentuk giginya dan lain sebagainya.
bisa diterangkan di situ, dijelaskan berdasarkan video yang ada pada yang sudah ditampilkan tadi. Gitu ya. Kemudian lanjutkan, anak-anak, apakah kalian memiliki hewan peliharaan? Burung, Pak. Punya, Pak. Ya, Pak. Saya punya burung. burung. Siapa yang Ayam punya- dan burung, Pak. Siapa yang punya burung tadi atau ayam tadi? Mas Sandra, Mas Sandra. Punya burung. Saya Mas Sandra, hewan peliharaannya apa? Saya punya burung, Pak. Kucing sama burung, Pak. Burung. Kenapa suka memelihara burung, Mas Sandra? Burung. Sandra dulu yang menjawab ya. Kenapa Kak Mas Sandra? Bagus, Pak. Bagus. Apanya yang bagus? Itu, Pak. Aku suaranya loh, Pak. Suaranya bagus. Jadi kalau hewan peliharaan itu ada faktor tersendiri ya, di mana mereka dipelihara itu ada tujuannya. Contoh misalkan kalau ada yang memelihara kucing, ya karena kucing, Pak di rumahku tuh banyak tikus, maka aku pelihara kucing supaya tikusnya hilang. Pak aku pelihara burung karena suka dengan suaranya. Nah kalau kita berbicara mengenai burung ini, mengenai suara ini, seperti bernyanyi ya burung itu kalau bersuara ya. Siapa yang suka nyanyi di sini? Tidak ada yang suka bernyanyi. Coba perhatikan beberapa video ini. Di pucuk pohon cemara, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jamu-jamu, mengangguk-angguk sambil berseru trilili-lili-lili, sambil berlompat-lompatan, paruhnya selalu terbuka, digeleng-gelengkan kepalanya, menentang langit biru. Tandanya suka ia berseru trilili-lili-lili. Nah, teman-teman, asik kan menyanyi bersama kami? Jangan lupa untuk subscribe ya, dan aktifkan notifikasinya. Gratis loh. Terima kasih. Di pucuk pohon cemara, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jamu-jamu, mengangguk-angguk sambil berseru trilili-lili-lili, sambil berlompat-lompatan, paruhnya selalu terbuka, digeleng-gelengkan kepalanya, menentang langit biru. Tandanya suka ia berseru trilili-lili-lili. Ini ada beberapa contoh lagu dengan tema hewan. Mungkin salah satunya adalah hewan kesayanganmu atau hewan yang kamu pelihara di rumah. Siapa yang pernah mendengar lagu dengan tema gajah ini? Ini lagu temanya
gajah. Siapa yang bisa menyanyikan? Dengarkan dulu ya. Belalainya panjang, telinganya lebar. Kalau berjalan, bunyinya bum bum bum. Nah, itu tadi tema dengan gajah. Selain itu banyak sekali lagu-lagu dengan tema burung hantu ini. Ada, kalau ini pernah dengar ya, tentunya ya lagu dengan tema burung hantu. Perhatikan. Matahari terbenam, hari mulai malam. Terdengar burung hantu, suaranya merdu. Oke, jadi Pak Guru sudah tunjukkan dua contoh judul lagu dengan tema hewan. Anak-anak bisa menyebutkan kembali enggak? Selain dua tadi, kira-kira lagu apa yang bertema hewan? Burung kakak tua. Burung kakak tua ada. Cicak di dinding. Cicak di dinding ada. Coba perhatikan. Dari lagu tadi, coba simak baik-baik. Nanti kalian cari informasi baru. Nanti kalian bisa mengumpulkan beberapa video, bisa mencari di internet mengenai tema-tema lagu tersebut. Tapi coba perhatikan. Dari tema-tema lagu yang bertema hewan tadi, lagu-lagu yang bertema hewan tadi, itu suasananya bagaimana? Senang atau sedih kira-kira? Seneng. Senang, kemudian temponya cepat, riang, gembira, dan lain sebagainya. Nah, ini kita akan belajar mengenai nanti tangga nada diatonis mayor dan diatonis minor. Sebelum Pak Guru lebih lanjut, nanti anak-anak silahkan untuk mencari. Nah, ini. Nah, tadi sudah kalian sebutkan contoh-contohnya lagi. Ada yang mau menyebutkan lagi enggak? Contoh lagu bertema hewan lainnya. Selain burung kakak tua, kemudian ada angsa, Pak. angsa, bebek, burung kutilang, banyak dan sebagainya. Nah, perhatikan nanti kalian carilah informasi baru di buku kalian atau dari internet. Kalau ciri-ciri ini sudah paham ya, sudah sering sekali keluar dan nanti biasanya tetap keluar dalam tes bahwa ciri-ciri tangga nada mayor dan tangga nada minor ini jangan sampai lupa. Nanti kalian bisa mencarikan referensi atau tambahan informasi pada internet atau pada buku yang lainnya. Gitu ya anak-anak ya. Sekarang perhatikan. Nah, tadi dari informasi apa yang kamu peroleh dari video di atas. Ada dua video tadi yang Pak Guru tayangkan. Video pertama mengenai klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya. Kemudian video yang kedua adalah mengenai jenis lagu dengan tema hewan. Kira-kira ada yang bisa membantu Pak Guru untuk informasi apa saja yang kalian peroleh dari video yang pertama? Dari klasifikasi hewan tadi. Ada? Dapat memahami perbedaan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ya, hewan berdasarkan jenis makanannya tadi dibedakan menjadi 3. Jadi 3 apa saja, Kak? Karnivora, herbivora, omnivora. Oke, kemudian makanannya kalau karnivora apa? Pemakan daging, Pak. Memakan daging atau hewan lainnya. Kemudian kalau herbivora? Pemakan tumbuhan. Pemakan tumbuhan. Kalau omnivora pemakan segalanya Makan atau dari segalanya. hewan dan dari hewan lainnya, dari tumbuhan atau hewan lainnya. Kemudian kalau yang dari video kedua tadi, kalian sudah melihat sebuah lagu, beberapa lagu dengan tema hewan, yang dimana video tersebut lagunya bertangga nada diatonis mayor. Jadi nanti kalian harus bisa membedakan mana yang tangga nada diatonis mayor dan mana yang tangga nada diatonis minor. Begitu ya. Nah, faktanya dari video tadi Pak Guru akan terangkan, faktanya dari video-video tersebut sebenarnya itu ada di sekitar kita, ada di lingkungan sekitar kita. Kita simak yang berikut. Jadi klasifikasi hewan tadi berdasarkan makanannya, Pak Guru ulangi lagi, ada herbivora,
karnivora, dan omnivora. Tambah satu lagi bisa kalian cari informasi adalah insektivora, di mana hewan tersebut adalah mencari makanan atau makannya berasal dari hewan-hewan serangga, belalang, semut, dan lain sebagainya. Nah, herbivora ini adalah hewan dengan pemakan dari tumbuhan lain atau berasal dari tumbuhan, bisa daunnya, bisa batangnya, karena panda itu bambunya itu batangnya juga dimakan, bukan hanya dari daunnya saja, bisa dari buahnya. Jadi tumbuhan itu bisa dimakan dari batangnya, bisa dari daunnya, bisa dari buahnya, biji-bijinya itu bisa dimakan. Kemudian kalau karnivora ini adalah hewan pemakan hewan lain, atau dikatakan dalam kategori hewan buas ya, karena dia memakan dari hewan lain. Tapi perhatikan, dari hewan lain ini bukan berarti kanibal. Dikatakan kanibal itu ketika hewan tersebut atau seseorang itu memakan jenisnya sendiri. Contoh, sebuas-buasnya singa, sebuas-buasnya harimau, dia tidak memakan jenisnya sendiri, meskipun dia makan daging, tapi dia tidak makan harimau. Misalkan harimau makan harimau, tidak. Kalau dikatakan harimau makan harimau, makan sama jenis, itu berarti dia kanibal. Tapi ini karnivora itu pemakan hewan lainnya. Contoh, serigala memakan rusa. Tapi perhatikan, meskipun memakan hewan lainnya, bahwa serigala itu tidak memakan belalang. Kenapa? Karena ada jenis tertentu yang dia memakan belalang atau insektivora atau serangga, begitu ya. Kamu jarang melihat singa berburu belalang, berburu jangkrik, ya. Karena dia kategorinya adalah serangga. Dia tidak makan begitu. Ya rusa, gajah mungkin, badak atau yang lain sebagainya. Tapi dia juga bisa memakan hewan buas lainnya seperti buaya dan lain sebagainya. Kemudian omnivora itu buahnya dimakan, tanaman dimakan, hewan lainnya pun juga dimakan. Ada gorila di situ, ada simpanse, ada monyet, kemudian ada ayam. Ya, ayam itu omnivora ya, dia makan serangga, juga memakan cacing dimakan, semuanya dimakan. Nah, ini ada di sekitar kita. Tentunya tidak semuanya ya, bayangkan di sekitarmu itu banyak harimau, nanti kamu akan juga kebingungan, bagaimana di sana ada harimau, di sana ada harimau. Kalau kucing tidak takut, kalau harimau yang di tengah jalan mungkin kamu akan lari ya, apalagi badak bercula satu. Nah, ini dari beberapa hewan ini, memang kita harus saling melindungi, karena ada beberapa hewan yang sudah hampir punah, seperti badak bercula satu itu endemik, pandeminya di Indonesia, dia sudah hampir punah. Kemudian ada singa, ada harimau Sumatera yang juga sudah hampir punah, gajah, beruang, ya. Beruang itu jenisnya banyak, ada beruang madu, ada beruang grizzly yang di kutub utara. Kalau kamu lihat beruang yang warnanya putih, yang sering makan ikan, itu beruang grizzly namanya. Dia hidupnya di kutub. Kalau beruang dengan warna hitam dan warna agak kecoklatan itu biasanya di hutan. Tapi kalau yang warna putih itu biasanya adalah beruang grizzly atau dia hidup di suhu yang dingin. Mungkin kalian pernah melihat hewan-hewan ini di kebun binatang. Nah, kemudian tadi yang kedua adalah tangga nada. Tangga nada ini ada dua, yaitu tangga nada diatonis dan pentatonis. Yang diatonis ini adalah tangga nada yang sering kita pakai. Yang kalau pentatonis ini biasanya dipakai di dalam lagu-lagu Jawa daerah. Ya, jadi yang pentatonis ini digunakan di dalam lagu-lagu daerah. Kenapa disebut penta? Penta itu 5. Jadi dia menggunakan tangga nada. Dasarnya adalah hanya 5. Ya kalau diatonis dia 6 ya. Kemudian lanjutkan diatonis sendiri ini kita fokus ada mayor dan ada minor, ada 2. Ada mayor dan ada minor, di mana mayor ini memiliki ciri-ciri yang dia bersemangat, dia yang gembira, kemudian intervalnya 1,5 dan lain sebagainya. Kebalikan dengan diatonis minor, di mana diatonis minor ini biasanya lagu-lagu sedih, kemudian kurang bersemangat ya. Apalagi kalau sedih kan tetap semangatnya itu berkurang atau tidak seperti biasanya. Nah, anak-anak perhatikan kalau lagu diatonis mayor ini contohnya banyak. Seperti tadi lagu-lagu tadi ya, lagu-lagu perjuangan tuh juga banyak. Kemudian lagu-lagu bertema hewan atau lagu anak-anak, lagu dengan tema anak-anak ini biasanya adalah diatonis mayor. Kalau yang diatonis minor untuk mengingatnya lebih mudah, cirinya dia adalah lagu-lagu yang mellow atau melankolis atau yang sedih.
Ya, contohnya adalah gugur bunga, syukur, dan lain sebagainya. Dia termasuk salah satu contoh dari tangga nada atau lagu yang berdiatonis minor. Ini nanti kalian cermati baik-baik, kalian simak baik-baik. Tangga nada ini di setiap tes biasanya pasti keluar. Jangan sampai terbalik intervalnya, ada yang 1,1,5, ada yang 1,5, 1,1,5. Ini diingatkan mana yang termasuk mayor, mana yang termasuk minor. Ini harus dipahami betul-betul anak-anak. Nah, kesimpulannya, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran apa yang kita terima pada pagi hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Mendapatkan ilmu. Iya, ilmunya apa yang didapatkan? Diatonis mayor dan minor. Diatonis mayor dan minor. Apa itu diatonis mayor? Lagu yang bertema ceria. Betul. Kalau yang minor, kebalikannya bertema Sedih. contohnya bisa menyebutkan, Kak? Nggak bisa, Pak. Belum bisa. Ada lagi yang bisa membantu? Contoh dari diatonis mayor, ayo satu. Ya, Pak. Lagunya banyak. Banyak, apa satu aja? Yang diatonis mayor, gugur bunga. Diatonis minor, gugur bunga. Betul. Karena dia lagunya sedih ya. Yang mayor, yang gembira apa? Nggak tahu, Pak. Belum tahu. Yang lainnya bisa bantu? Hari Merdeka. Hari Merdeka, bagus. Apalagi Mas Nafa? Halo, halo Bandung. Halo Bandung, betul sekali. Nah, hari ini 17 Agustus, betul sekali. Lagi, apalagi selain diatonis mayor dan diatonis minor, apa yang kalian dapatkan pada pagi hari ini? Ada yang mau menambahkan? Diatonis dan pentatonis. Iya, diatonis dan pentatonis. Di mana pentatonis itu digunakan biasanya pada lagu-lagu daerah. Kalau yang diatonis biasanya digunakan pada lagu umum yang sekarang kita nikmati ya. Ada yang lain selain tangga nada? Mas Nafa? Selain tangga nada? Dapat membedakan hewan Betul. dengan jenis makanannya. Berdasarkan jenis makanannya. Karena ada jenis, ya betul. Ada hewan apa saja tadi? Omnivora, Omnivora, dan karnivora herbivora. dan herbivora. Nah, bagus sekali keterangan dari Mas Nafa dan lain sebagainya. Terima kasih anak-anak. Berarti kalian sudah memahami mengenai apa yang kita bahas pada pagi hari ini. Nah, ada yang mau bertanya lagi sebelum Pak Guru akhiri? Jenis makanan. Pak Adi, yang Ya. apa namanya? Yang hewan pemakan serangga itu disebut apa, Pak Adi? Insektivora. Insektivora. Ya, insektivora. Insektivora. Dia memakan serangga. Kalau untuk pembasmi serangga namanya insektisida, pembasmi serangga. Ya, Biasanya gitu, Pak Adi, yang insektivora. pemakan serangga. Ya, insektivora itu pemakan serangga. Mas Azlan, videomu terbalik. Nah, kembalikan. Oke, udah selesai. Kalau untuk pembasmi serangga namanya insektisida, pembasmi serangga. Insektisida. Nah, misalnya kamu di rumah banyak serangga, semut, nyamuk, dan lain sebagainya. Kamu ke toko itu, toko apa ya? Toko pertanian misalkan. Beli insektisida itu untuk membasmi serangga. Nah, yang mau ditanyakan, sebelum Pak Guru akhiri, mari Kak Amel untuk memimpin doa pada pagi hari ini sebelum kita mengakhiri pembelajaran. Mari kawan-kawan kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
Nah, terima kasih anak-anak. Pada pembelajaran hari ini, Pak Guru mengingatkan anak-anak untuk tetap menjaga kesehatan, untuk tetap berdiam diri di rumah, makan yang bergizi, olahraga yang cukup. Nah, anak-anak, besok di pertemuan berikutnya, jika ada Zoom lagi, kita akan membahas materi yang lebih lanjut, yaitu mengenai perubahan rantai makanan. Nanti kalian bisa membaca, bisa mencari-cari informasi baru. Sekian dari Pak Guru, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak.